warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bersama saya Revanola Gusti Carani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas strategi mengajar yang efektif. Halo Sobat Guru, tentunya kita sebagai seorang pendidik memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh seorang guru untuk memastikan keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Saya yakin kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menjadi seorang pendidik yang dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips dan teknik yang dapat dilakukan untuk membantu guru dalam mencapai tujuan tersebut. Mari simak videonya. Terdapat 5 strategi pembelajaran yang disingkat REAJ. Yang pertama itu adalah reality. Reality adalah pembelajaran yang dihubungkan dengan penerapan konteks pengalaman aktual. Yang kedua, experiencing. Experiencing ini merupakan belajar melalui pengalaman dibentuk oleh penemuan, penggalian, dan penciptaan. Yang ketiga itu applying. Applying merupakan belajar bila mana pengetahuan dipresentasikan di dalam konteks pemanfaatannya. Yang keempat ada cooperating. Cooperating ini belajar melalui konteks komunikasi interpersonal atau kelompok. Yang kelima itu transferring. Transferring ini belajar melalui pemanfaatan suatu pengetahuan dari dalam situasi atau konteks. Perlu kita sadari bahwa perlunya kita menyesuaikan strategi pembelajaran dengan perkembangan zaman, karena strategi mengajar generasi dahulu dan generasi sekarang sangatlah berbeda. Dari hal tersebut, maka guru dapat melihat dan menerapkan strategi mengajar yang wajib digunakan. Terkadang istilah metode pengajaran dan strategi pengajaran digunakan secara bergantian. Strategi pembelajaran adalah suatu cara mengorganisasikan siswa, peralatan, bahan, waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan bahan pelajaran dengan memadukan urutan kegiatan. Sedangkan metode pembelajaran adalah strategi pengajaran atau cara menyampaikan isi pelajaran kepada siswa. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Terdapat beberapa jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi penyampaian penemuan atau exposition discovery learning. Yang kedua, strategi pembelajaran kelompok. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran individual atau grup atau individual learning. Strategi pembelajaran exposition maksudnya adalah bahan pelajaran disajikan kepada peserta didik dan peserta didik dituntut untuk menguasai bahan tersebut, sehingga tanggung jawab siswa untuk memahami sepenuhnya. Pembelajaran berbasis tim dicapai melalui metodologi pembelajaran kelompok. Satu atau lebih guru mengajar sekelompok siswa. Siswa dapat belajar dalam kelompok besar atau menggunakan metode klassikal. Mereka juga dapat belajar dalam kelompok yang lebih kecil. Ada 2 jenis strategi pembelajaran, yaitu induktif dan deduktif. Hal ini dapat dibedakan berdasarkan cara materi disajikan dan ditangani. Bila menggunakan strategi pembelajaran deduktif, seseorang mempelajari konsep terlebih dahulu, kemudian mencari kesimpulan, contoh atau sumber belajar yang bersifat abstrak ke konkret. Nama lain dari strategi ini adalah strategi umum ke khusus. Bila menggunakan pendekatan induktif, siswa secara bertahap diperkenalkan pada informasi yang lebih rumit dan menantang setelah mempelajari materi pembelajaran dari objek atau kejadian nyata. Istilah umum untuk pendekatan ini adalah strategi pembelajaran yang khusus ke yang umum. Ada beberapa strategi mengajar yang dapat diterapkan guru dalam meningkatkan belajar siswa.
Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Peran guru di sini untuk menciptakan pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik tidak mudah jenuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik. Peran guru di sini sebagai motivator untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, mengelola kelas dengan baik. Guru harus bisa mengelola kelas dengan baik dan optimal. Yang keempat, merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kelima, memberikan reward atau hadiah kepada siswa. Dengan memberikan reward ini, memungkinkan siswa dapat lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran. Yang keenam, ada buatkan kelompok belajar. Dengan melalui kelompok ini, peserta didik dapat saling berinteraksi dan bertukar pikiran.